219 berjalan ke dalam hati. 4. Sudah waktunya untuk beristirahat. Leng Yunting bangkit dari duduknya dan Wells kecil juga ikut bangkit. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng, namun ekspresi pria itu tetap terlihat santai dan seolah tidak peduli. Semua orang bangkit dari Dova, lalu Leng Xicheng juga berdiri. Pria itu berjalan 2 langkah dengan santai, tetapi ia sepertinya tidak mendengar suara orang mengikutinya dari belakang. Ia pun menoleh dengan bingung dan melihat Gu Qingqing yang masih tidak bergerak di tempatnya. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan bertanya pada Gu Qingqing, mengapa tidak mengikuti aku? Ah! Gu Qingqing terkejut dan segera melompat dari sofa. Awalnya Gu Qingqing berniat untuk menjadi orang terakhir yang meninggalkan tempat itu. Ia sendiri tidak tahu apakah itu koreksi berlebihan, namun ia takut orang-orang lain akan bergosip. Karena Leng Xicheng telah memanggil, Gu Qingqing segera bergegas menyusul dan menjadi yang pertama pergi. Ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing sedang naik ke lantai atas, Leng Mo yang berjalan di belakang mereka menghela napas dan berkomentar, hubungan kakak ipar dengan kakak Xicheng sangat baik. Bahkan, tidur di malam hari pun begitu terburu-buru. Begitu Gu Qingqing mendengar komentar itu, ia salah melangkahkan kakinya dan hampir terguling jatuh dari tangga. Leng Xicheng refleks mengambil 2 langkah ke depan dan menahan Gu Qingqing dengan tubuhnya yang kuat dari belakang. Leng Xicheng merentangkan satu lengannya yang kuat untuk merangkul tubuh Gu Qingqing, lalu tangannya yang lain menopang pinggang lembut Gu Qingqing. Seperti ada nada yang jijik, tetapi terdengar genit, saat Leng Xicheng berkata, sudah dewasa, tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Jika bukan karena ekspresi dan tatapan mata Leng Xicheng yang terlihat tenang, Gu Qingqing pasti akan mengira bahwa ada niat terselubung di balik kata-kata Leng Xicheng tadi. Gu Qingqing baru saja ingin menyangkal, aku tidak. Leng Mo di belakang mereka tersenyum dan berkata, kakak dan kakak ipar benar-benar sangat penuh kasih sayang. Kalian selalu menempel dengan begitu ketat hingga wajah kakak ipar memerah. Kakak dan kakak iparmu adalah suami istri, jadi lebih berdekatan itu normal. Anak-anak tidak usah terlalu peduli pada apa yang mereka lakukan, kata Mu Qingyu sambil membelai kepala Leng Mo dengan tenang. Leng Mo memprotes dengan tidak senang, aku bukan Wells kecil. Wells kecil yang berada di rumah anjingnya di lantai bawah mendengar itu dan menanggapi, Guk. Gu Qingqing tidak berani mengatakan apapun lagi dan juga tidak berani melakukan banyak tindakan. Ia hanya berjalan ke lantai atas bersama Leng Xicheng dengan patuh. Ketika mereka kembali ke kamar, pintu segera ditutup. Leng Xicheng masih belum sempat memegang tangan Gu Qingqing, tetapi Gu Qingqing segera menundukkan kepalanya dan berlari, aku mau mandi dulu. Mandi, bukankah itu tepat sekali, pikir Leng Xicheng. Ekspresi Leng Xicheng masih terlihat tenang, tetapi ia menggunakan suaranya yang dalam dan sengaja berkata dengan sedikit suara bergelombang, mandi, ya. Tepat sekali, siapkan air di bak mandi. Aku mau airnya lebih hangat. Agar nanti bisa berada di bak mandi untuk waktu yang lebih lama. Jika suhu air terlalu rendah dan dingin, tidak akan cukup puas dan tidak menyenangkan, begitu pikir Leng Xicheng. Kalau begitu, aku akan menyiapkan air untukmu. Kamu duluan saja. Gu Qingqing tidak menyadari suara penuh harap dari nada bicara Leng Xicheng. Ia hanya merasa tidak nyaman jika harus tinggal di ruangan yang sama dengannya. Bisa dibilang aneh karena keduanya adalah suami dan istri. Bukannya berbagi tempat tidur untuk melakukan hal-hal yang intim, Leng Xicheng malah sering memaksa dan menarik Leng Xicheng untuk mandi bersama dengan bergairah. Tetapi, Gu Qingqing tidak pernah begitu malu seperti hari ini. Kamu duluan atau aku duluan? Leng Xicheng perlahan berbalik. Tubuhnya 20 cm lebih tinggi daripada Gu Qingqing sehingga meskipun sikapnya tidak dingin, Leng Xicheng tetap tampak seakan melihat Gu Qingqing dari atas dengan arogan. Kali ini, Leng Xicheng bertanya dengan dingin, kamu tahu moto keluarga Leng? Apa lagi maksudnya dengan moto keluarga itu? Pikir Gu Qingqing, lalu menggelengkan kepala dengan jujur. Leng Xicheng terus berbicara dengan tenang, orang tuaku mengajariku dari kecil, rajin dan hemat adalah nilai-nilai kebajikan tradisional Tiongkok sekaligus salah satu moto keluarga Leng. Gu Qingqing mengangguk, memberi isyarat agar Leng Xicheng melanjutkan. Leng Xicheng berkata lagi, ibuku juga mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Setiap orang perlu menghargai sumber air, begitu juga dengan kita. 220 berjalan ke dalam hati, 5. Gu Qingqing mengangguk lagi. Leng Xicheng mengangkat matanya, melirik Gu Qingqing dengan dingin, dan bahkan tidak memasang senyuman sedikit pun di wajahnya.
Leng Xicheng memiliki ekspresi tenang dan dingin, tetapi apa yang dikatakannya adalah hal yang sangat tidak tahu malu. Jadi, sesuai dengan ketekunan dan penghematan, serta demi menghargai sumber air, kita lebih baik tidak boros menggunakan air. Bagaimanapun, bak mandi cukup besar. Aku juga bisa menyisakan setengah tempat bak mandi untukmu. Gu Qingqing sontak tercengang, apa yang Leng Xicheng katakan? Ketekunan dan penghematan, menghargai sumber air, bak mandi cukup besar, maksudnya, kami berdua berbagi bak mandi dan mandi bersama. Apa yang kamu katakan? Leng Xicheng mengangkat matanya, namun bahkan tidak ada gerakan apapun di pupil mata kuningnya. Ia hanya sedikit mengernyit dan melihat seluruh tubuh Gu Qingqing secara dengan cermat. Kemudian, ia cepat-cepat menarik kembali pandangannya dengan ekspresi menjijikkan dan cemberut. Meskipun figur tubuhmu tidak agung di bagian atas, bagian bawah juga tidak cukup menonjol. Meskipun pinggangmu ramping, tetap tidak dapat dibandingkan dengan para penari profesional yang biasa melakukan gerakan sulit. Siapa yang kemarin menyuruhku menikahimu yang tidak berguna ini? Lupakan saja, aku hanya akan menyusahkan diri jika mandi denganmu. Setelah Gu Qingqing mendengar kata-kata Leng Xicheng, ia menjadi sangat marah. Ibumu, sesuai maksud Leng Xicheng, pria itu bersedia sengaja untuk merendahkan status bangsawannya untuk menyerah pada orang yang berstatus rendah, dan mandi bersama dengan aku yang tidak layak dengannya. Atau, Leng Xicheng sedang memberikan hadiah kepada bawahannya. Melihat mata Leng Xicheng yang menyipit dan mendengar omongan kosongnya itu, Gu Qingqing merasa seolah-olah ia masih harus berterima kasih pada pria itu. Ia pun menggerutu dalam hati, jika ingin mandi, kamu mandi saja sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Jawaban yang Gu Qingqing berikan kepada Leng Xicheng adalah berbalik badan dan berlari ke kamar mandi. Kemudian, ia menutup pintu kamar mandi hingga mengeluarkan suara yang keras. Leng Xicheng terhenyak dan membeku. Ketika ia hendak bereaksi kembali, Gu Qingqing telah bergegas ke kamar mandi dan terlebih dahulu menutup pintu. Ekspresi Leng Xicheng menjadi gelap dan ia berteriak, Gu Qingqing, buka pintunya. Siapa yang akan membuka pintu itu? Gu Qingqing juga tidak bodoh. Mana mungkin ia membukakan pintu dan membiarkan Leng Xicheng masuk untuk mengganggunya. Gu Qingqing, buka pintunya. Seru Leng Xicheng dengan suaranya yang dalam sambil berdiri di luar pintu. Apakah aku bersikap terlalu baik kepada Gu Qingqing? Dia bahkan berani menutup pintu. Pikir Leng Xicheng kesal. Leng Xicheng melangkah lebar ke arah kamar mandi dan mencoba untuk membuka pintu. Gu Qingqing dengan cepat menyadarinya dan langsung memutar kunci hingga pintu tertutup dengan rapat. Sekarang Leng Xicheng menjadi sangat marah. Sepertinya wanita ini tidak bisa dimanjakan. Jika bersikap baik padanya, dia langsung berani bersikap keterlaluan. Baik, jika kamu tidak membuka pintu untuk membiarkan aku masuk, aku juga tidak akan membiarkanmu keluar. Pikir Leng Xicheng lagi. Suara Leng Xicheng menjadi dalam dan ia mencibir, Gu Qingqing, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak mau membuka pintunya. Gu Qingqing tidak bodoh. Ia tidak menanggapi Leng Xicheng dan ia juga tidak bergerak. Ia hanya menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar pergerakan luar. Kamu tidak mau membuka pintu, iya. Baik, kalau begitu, kamu juga tidak perlu keluar. Kamu tidur saja di kamar mandi malam ini. Begitu mendengar suara dingin Leng Xicheng, Gu Qingqing juga tercengang. Kemudian, ia seperti mendengar suara kabinet yang bergerak. Leng Xicheng sepertinya memindahkan barang, seperti meja di samping tempat tidur, dan mendorongnya ke depan pintu kamar mandi hingga memblokirnya. Gu Qingqing tidak bisa keluar. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku tidak pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seperti ini. Batin Gu Qingqing. Ia menggerakkan pintu dengan cemas, tetapi ia kemudian mendengar ada suara sesuatu yang menahan di pintu. Leng Xicheng yang masih berada di luar berkata dengan dingin, bukankah kamu suka menggunakan kamar mandi sendirian? Aku akan memberikannya padamu, sendirian mandi hingga puas. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki Leng Xicheng yang menjauh. Tetapi, apa yang Gu Qingqing tidak tahu adalah suara langkah kaki Leng Xicheng yang menjauh itu hanyalah pura-pura. Sebenarnya, Leng Xicheng memindahkan meja samping tempat tidur secara diam-diam, lalu bersembunyi di samping pintu dengan tenang untuk menunggu Gu Qingqing keluar. Selanjutnya bab 221 jaga jarak 1.